Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini dengan satu ayat dari Mazmur 100 ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya itu selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita bersyukur karena kita memiliki Bapa yang setia, Bapa yang mulia, yang selalu menunjukkan kasih setianya dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyikan pujian ini, Bapa kau setia, Bapa kau mulia.
Kita akan lanjutkan ibadah pada malam hari ini. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan senada dengan surga. Kita nyanyikan pujian ini. Kita percaya kalau Tuhan Yesus hadir pada malam hari ini. juga keringetan juga sama dengan saya karena kita bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan lanjutkan ujian yang ketiga. Saya yakin teman saya yang di sebelah ini, lu pasti punya sahabat kan? Punya. Teman-teman yang di rumah pun juga pasti punya sahabat. Kalau mungkin sahabat kita dia mungkin mengecewakan kita, tapi kita punya sahabat sejati, sahabat yang tak pernah mengecewakan kita, yang selalu ada pada sisi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesus kaulah sahabatku.
Betapa mulia Yesus Tuhanku. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan yang kedua. Setelah itu kita akan membaca ayat yang ketiga dan kita nyanyikan Korea bersama-sama. Betapa mulia Yesus Tuhanku. Begitu luhur kedatangannya, kasih maha kuasa kekal selamanya. Yesus Tuhanku kumuliakan. Kita nyanyikan bersama-sama.
Tuhan karena malam hari ini kami lagi boleh masuk dalam hadirat Tuhan untuk kami mendengarkan suara-Mu berbicara bagi kami. Hamba berdoa berkati semua kami ya Bapa. Berkati setiap orang-orang muda kami yang ada di rumah. Untuk mereka sedang duduk telah memuji Tuhan dan akan siap dengan firman-Mu. Kiranya biarlah Roh Tuhan yang bersama-sama dengan mereka dan juga bagi hamba memberikan firman pada saat ini. Bersabdalah bagi kami semua ya Bapa. Inilah doa kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan. Senang lagi bertemu dengan orang-orang muda. Saya percaya bahwa hari ini semua diberkati Tuhan. Ya, walaupun kita masih ada dalam PSBB, kegiatan-kegiatan yang terbatas, tapi saya percaya bahwa hari ini orang-orang muda semua bersuka cita, sehat, tetap semangat, dan itu menjadi sebuah harapan dan doa kita semuanya, sehingga dalam masa PSBB ini maka kita akan mengalami sukacita, tetap berkat tetap daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, orang muda yang berkat oleh Tuhan, malam hari ini lagi saya ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan. Ya, saya coba berpikir kira-kira apa yang ingin saya sampaikan. Maka saya tiba pada sebuah perenungan malam hari ini dengan tema yaitu mengapa harus ada proses. Mengapa harus ada proses? Nah, memang berkat oleh Tuhan ada sebuah kata motivasi yang disampaikan oleh seorang motivator bernama yang gak asing ya bagi kita ya, Mary Riana bilang gini. Dalam hidup ini tidak ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan. Jadi walaupun jalannya lebih sulit, integritas itu tetap harus dipegang teguh. Saya sangat tertarik untuk melihat bagian kata ini. Kata ini menggambarkan tentang sebuah bahwa tidak ada sesuatu kehidupan, kesuksesan, keberhasilan yang kita bisa peroleh dengan sesuatu yang mudah. Artinya adalah bahwa orang yang diberkati oleh Tuhan bahwa hidup ini adalah proses. Hidup ini adalah proses. Apa yang mau saya katakan bahwa tidak ada hasil yang baik diperoleh dengan mudah. Meskipun kita tahu bahwa dunia ini selalu sekarang lebih suka dengan hal-hal yang lebih yang serba cepat, hal-hal yang instan. Ya, kita lihat semua mau pesan makanan tinggal tekan, pesan dan sudah datang. Semua mau yang prosesnya mau cepat, mau instan. Dan kita tahu ada sebuah jargon yang katakan lebih cepat, lebih baik. Ya, tetapi kita belajar bahwa jargon ini juga tidak menjadi sebuah yang tepat juga, bahwa memang semua kehidupan ini harus melewati yang namanya sebuah proses. Ya, kita mau berhasil juga proses, kita mau dapat pacar yang baik juga proses, kita mau dapat pendidikan yang berhasil juga perlu proses. Tetapi yang menarik adalah bahwa mengapa harus ada proses? Ya. Kenapa kalau nggak ada proses? Mengapa harus ada proses? Dan ini menjadi sebuah poin yang penting bagi kita. Mengapa harus ada proses dalam sebuah kehidupan? Kenapa harus ada sebuah proses dalam sebuah keberhasilan? Kenapa harus ada sebuah proses pada sebuah kesuksesan dalam sebuah kehidupan? Nah, saya coba lihat satu bagian firman Tuhan dalam Yosua pasal yang pertama. Ayatnya yang ke-8 dikatakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Nah, kalau diberkati oleh Tuhan, yang pertama kita belajar pada malam hari ini mengapa harus ada proses. Yang pertama adalah bahwa proses itu adalah merupakan sebuah kehendak Tuhan atas hidup kita. Jadi kita belajar mengapa ada proses, karena proses itu adalah merupakan kehendak Tuhan atas hidup kita. Nah, kalau kita belajar dari kitab Yosua pasal yang pertama ini, kita belajar tentang bagaimana kisah perjalanan bangsa Israel. Kita belajar bagaimana perjalanan bangsa itu dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan, saudara-saudara sekalian. Sebenarnya perjalanan menuju tempat tanah Kanaan itu bukan sesuatu yang jauh. Tetapi kita belajar bagaimana proses yang Tuhan lakukan kepada bangsa itu, saudara-saudara sekalian, berpuluh-puluh tahun
tiba di sebuah tanah yang namanya tanah perjanjian orang Kanaan. Dan inilah sebuah proses yang Tuhan lakukan atas hidup mereka. Yang Tuhan menekankan bahwa proses yang Tuhan lakukan bagi bangsa itu adalah sebuah kehendak Tuhan. Kita belajar Musa. Musa adalah seorang pemimpin bangsa yang pertama dipilih oleh Allah untuk bahwa bangsa itu masuk ke sebuah tanah Kanaan. Tapi kita belajar saudara-saudara sekalian bahwa Musa pun tidak bisa membawa bangsa itu masuk ke tanah Kanaan. Tapi Tuhan memakai Yosua yang membawa bangsa itu masuk ke tanah Kanaan. Pertanyaannya sangat sederhana saudara-saudara sekalian. Bukankah Musa adalah pemimpin yang dipilih Allah? Tapi mengapa dia tidak masuk ke tanah Kanaan bangsa itu? Kenapa harus Yosua yang membawa bangsa tanah Kanaan? Dan inilah yang namanya sebuah proses. Karena proses adalah sebuah kehendak Tuhan. Artinya adalah proses adalah sebuah ketetapan Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Karena sudah diberkati oleh Tuhan, mari kita coba belajar dan melihat hari ini. Bukankah Musa adalah pemimpin oleh bangsa Israel dipilih oleh Tuhan? Tapi kita lihat bagaimana kehendak Tuhan yang terjadi. Tidak menempatkan Musa yang mau masuk tanah Kanaan, tapi adalah Yosua yang saya katakan tadi. Menekankan kepada kita bahwa hidup saudara dan saya adalah sebuah proses. Kadang-kadang kita berpikir bukan kasih anak Tuhan. Bukankah saya adalah anak muda yang saudara beribadah, selalu gereja dan baca firman. Tapi kadang-kadang kita mulai berpikir, kenapa Tuhan saya belum berhasil dalam hidup ini? Saya belum sukses dalam hidup ini. Bukankah saya orang muda yang selalu dalam beribadah, selalu baca firman, selalu berdoa? Tapi saya mau katakan hari ini, kamu berkata Tuhan, bahwa proses itu adalah kehendak Tuhan. Itulah ketetapan yang Allah lakukan, ketetapan yang Tuhan lakukan sebagai Allah yang berdaulat atas segala hidup kita. Saya mau katakan kalau sampai hari ini pun ada orang muda yang katakan, bukankah saya adalah seorang anak muda yang rajin beribadah? Tapi kenapa saya sudah berdoa berkali-kali, berdoa mungkin bertahun-tahun, berbulan-bulan untuk seorang pendamping dalam hidup saya, seorang pacar dalam hidup saya, tapi kenapa belum dapat? Dan saya mau katakan, itulah kehendak Tuhan. Proses. Jadi jangan merasa bahwa mungkin saya nggak ganteng, saya nggak cantik, saya kurang tinggi, saya terlalu gemuk, saya kurus, saya nggak bagus pada mati, tidak saudara sekali. Jadi artinya mari kita belajar bahwa segala sesuatu dalam hidup ini makalah sebuah proses kehendak Tuhan yang Tuhan berlakukan atas hidup kita. Jadi apapun yang kita alami, mengapa saudara dan saya, mengapa orang-orang muda sampai hari ini mungkin mengatakan, saya katakan tadi, belum mengalami keberhasilan, belum mengalami sesuatu yang menyenangkan dalam hidupmu, walaupun engkau sudah setia beribadah, setia berdoa, dan saya katakan ini adalah sebuah proses. Jadi mengapa kita harus diproses oleh Tuhan? Kita belajar bahwa proses telah merupakan sebuah kehendak Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, mengapa kita harus diproses? Mengapa harus ada proses dalam hidup saudara dan saya? Yang kedua, saya belajar bahwa dari Yosua pasal yang pertama ke-8, supaya kita mengalami keberhasilan. Supaya kita mengalami keberhasilan. Saya mau katakan bahwa siapapun kita, saya sendiri, orang-orang muda, bahwa semua kita ingin pasti berhasil dalam hidup ini. Dari kecil kita sekolah, kita bekerja, kerinduan terpenting dalam hidup kita adalah bahwa pasti kita ingin berhasil. Kita ingin sukses, pasti itu, ya kan? Tapi saya mau katakan pada malam hari ini bahwa tidak ada keberhasilan atau kesuksesan tanpa melewati yang namanya sebuah proses. Tidak ada keberhasilan, tidak ada kesuksesan yang itu didapat dengan instan tanpa melewati sebuah proses. Mari coba kita belajar dari Yosua pasal yang pertama. Kita belajar dari kehidupan Yosua. Coba kita lihat di sini bahwa keberhasilan Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, maka kita belajar tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Bagaimana Yosua membawa bangsa masuk ke tanah Kanaan bukan segampang yang dibayangkan, tetapi kita melihat bagaimana Yosua harus melewati begitu banyak sebuah proses, begitu banyak proses dihadapinya, sehingga dia boleh tiba membawa masuk ke tanah Kanaan.
Nah, Yosua pasal yang pertama yang ke-8 kita belajar tentang proses yang Tuhan lakukan kepada Yosua, saudara-saudara sekalian. Maka kita belajar tentang dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi merenungkan Taurat siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan dalam-dalamnya, supaya dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kita lihat proses yang dialami oleh Yosua adalah bahwa Tuhan katakan kamu harus membaca, engkau harus merenungkan, engkau harus memperkatakan Taurat itu siang dan malam, sehingga engkau mengalami yang namanya keberhasilan. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar bahwa keberhasilan itu kita peroleh pada waktu kita menempatkan Tuhan di atas segala sesuatu. Keberhasilan itu diperoleh bukan hanya dengan daya juang yang tinggi, tapi kita belajar bahwa proses itu dari Yosua pasal 8 belajar tentang bagaimana kita mau merenungkan, memperkatakan, ya, dan membaca firman itu, sehingga Tuhan katakan dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi mari kita coba belajar hari ini bahwa proses mungkin sesuatu yang menyakitkan bagi kita. Mungkin proses katakan saya sudah lelah, saya capek. Tapi mari kita belajar hari ini bahwa dalam semua segi kehidupan kita sebagai orang-orang muda, maka mari kita coba melihat, sudahkah kita menjadi orang-orang muda yang bisa selalu melaksanakan 3M tadi? Memperkatakan, merenungkan, dan membaca firman. Maka waktu kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan seperti yang dilakukan oleh Yosua itu, maka janji Tuhan dikatakan keberhasilan, keberuntungan itu menjadi bagian. Orang muda diberkati oleh Tuhan. Siapa yang tidak ingin berhasil dalam hidup ini? Siapa yang ingin sukses dalam hidup ini? Tapi saya mau mengajak kita pada hari ini bahwa mengintrospeksi diri kita, melihat ke dalam diri kita. Sudahkah kita menjadi orang-orang muda yang mau belajar dan melihat bahwa segala sesuatu dalam hidup ini adalah sebuah pemberian Tuhan, yang mau belajar dan melihat bahwa keberhasilan, kedudukan, kesuksesan adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Maka oleh sebab itu, kalau kita menyadari bahwa itu semua adalah karena anugerah Tuhan, maka Tuhan katakan lakukanlah itu, merenungkan, membaca firman, dan memperkatakan firman itu. Maka janji Tuhan katakan apapun kau lakukan. Maka saya mau katakan di dalam nama Yesus, kau akan berhasil, kau akan sukses, kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Karena itu Tuhan janjikan bagi setiap orang-orang yang menempatkan Tuhan, menempatkan firman Allah menjadi sebuah prioritas penting dalam hidup. Memperkatakan firman menjadi sebuah langkah penting dalam hidup saudara dan saya. Sehingga saya katakan hari ini, orang-orang muda, engkau pasti berhasil. Bukan kata saya, tapi dikata firman. Firman yang mengatakan, kalau Tuhan yang mengatakan, Tuhan yang berjanji, maka pasti Tuhan menepati itu. Saya belajar pada bagian firman yang lain, mengapa harus ada proses. Bukankah Tuhan bisa melakukan apa saja dengan luar biasa? Bukankah Tuhan yang kita sembah, Yesus yang sangat berkuasa dan bisa melakukan apa saja dalam hidup kita? Tapi kenapa harus ada proses? Yang ketiga kita belajar supaya kita, saya dan orang-orang muda yang di rumah, supaya kita menghargai hidup yang Tuhan berikan. Mengapa penting menghargai hidup ini? Sebab saya mau katakan bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan. Mengapa penting menghargai hidup? Karena hidup ini adalah milik Tuhan. Coba kita belajar hari ini, kita belajar kondisi dunia yang ada, kita belajar apa yang kita lihat di kota kita, di tempat kita. Berapa banyak orang-orang muda yang mulai tidak menghargai hidup
yang Tuhan beri bagi kita. Kita merasa bahwa hidup ini milik kita, sehingga pada waktu kita mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan, maka kita bisa mengakhiri hidup kita dengan cara kita sendiri. Waktu kita punya persoalan, kita bisa melakukan tindakan apapun yang mau kita lakukan sesuai dengan keinginan kita, karena kita merasa bahwa hidup ini milik kita dan kita nggak perlu hargai itu. Tapi mari saya katakan hari ini bahwa hidupmu, hidup saya, hidup kita semua itu anugerah, itu milik Tuhan, sehingga penting kita untuk menghargainya. Jadi kenapa kita harus ada proses? Mengapa kita harus ada proses dalam hidup kita? Supaya kita tahu akan kehidupan ini. Mazmur 21 ayat 5 bilang ini, hidup dimintanya daripadamu, ya. Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Selama diberkati oleh Tuhan, kita belajar Mazmur ini. Mazmur yang diungkapkan oleh sebuah kehidupan seorang anak Tuhan sejak dari mudanya, orang yang selalu hidup dekat dengan Tuhan bernama Daud. Kita belajar bahwa Daud dalam menjalani kehidupannya mengalami proses yang begitu panjang. Sejak dia diurapi menjadi raja sampai dia duduk menjadi seorang raja, 13 tahun luas prosesnya. 13 tahun dia menghadapi begitu banyak tantangan. 13 tahun dia dikejar-kejar oleh Saul dan dibunuh. 13 tahun namanya bagaimana anaknya yang membunuh dia. Proses yang dia jalani, saudara-saudara sekalian. Daud gak bilang katakan ini ya saya bunuh diri aja deh. Daud gak bilang ya sudahlah saya pergi mabuk-mabukan lagi. Daud gak bilang ya sudah saya gantung diri saja. Enggak. 13 tahun bukan waktu yang singkat, melewati proses yang sangat berat yang dialami oleh seorang yang bernama Daud. Tapi dia bisa melewati 13 tahun masa yang begitu lama diproses oleh Tuhan. Dia coba melihat tentang sebuah hidup yang diberikan oleh Tuhan baginya, sehingga dikatakan hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya. Kalau diberkati oleh Tuhan, mari coba kita belajar. Lihat diri, lihat hidupmu. Hidupmu, hidupku berharga. Jadi kalau hari ini kau mulai mengatakan orang muda yang hilang harapan, engkau mulai kecewa, engkau mulai khawatir, engkau mulai katakan bahwa ya sudahlah, kayaknya saya gak bisa lagi hidup di dunia ini, saya ingin mengakhiri hidup saya. Mungkin hari ini kau sedang menghadapi sesuatu yang sulit. Mungkin hari ini kau katakan sudahlah, saya hilang pengharapan, saya mau pergi dengan melakukan pesta pora dan sebagainya. Saya mau katakan hari ini, hidupmu berharga di mata Tuhan. Apapun keadaan, lihat bahwa hidup ini adalah pemberian. Ini anugerah yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Penting bagi kita untuk menghargai tantangan, kekecewaan yang kau hadapi hari ini. Mari belajar untuk melihat bahwa ini sebuah proses yang Tuhan lakukan bagi hidup kita. Daud tidak mengalami sesuatu yang mudah sejak dari mudanya, tapi bagaimana dia menghargai hidup yang Tuhan berikan baginya, sehingga dia bisa menjadi seorang pemimpin yang luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir, mengapa ada proses? Yakobus pasal pertama ayat 3 dan 4 dibilang ini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apa. Yang terakhir saya mau bilang ini orang muda sekalian, mengapa kita harus ada proses itu? Yang terakhir saya mau katakan supaya kita dewasa dalam iman. Supaya kita dewasa dalam iman. Kita lihat bagian ini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman, kata ujian, sebuah proses. Dan dia telah teman-teman mulai buah yang matang. Kata matang itu bicara sebuah kedewasaan. Jadi mengapa ada proses? Supaya
Tuhan mau setiap proses yang kita alami, maka mengajar saudara dan saya, orang-orang muda sekalian, supaya kita dewasa. Dewasa dalam apa? Bukan dewasa dalam pertumbuhan tubuh badan kita, gede dan besar enggak, tapi dewasa di dalam iman. Orang-orang yang dewasa dalam iman, maka dia akan kokoh dan kuat menghadapi sebuah proses yang Tuhan beri bagi hidupnya. Mari orang-orang muda yang berkata dari Tuhan, malam hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan hari ini. Tidak ada, saya katakan tidak ada keberhasilan, kesuksesan yang diperoleh tanpa sebuah proses. Mungkin engkau sedang duduk, atau sedang tidur-tiduran lah mungkin, atau engkau sedang duduk dan ada Alkitab di depan, dan kau mulai katakan, Tuhan, saya sedang punya proses dalam diri saya. Saya mau katakan hari ini kau gak perlu kecewa, kau gak perlu takut, tapi lihat bahwa proses itu sebuah kehendak Tuhan kau mengalami kau yang namanya sebuah keberhasilan, supaya kau dewasa dalam iman dan kau menghargai hidup yang Tuhan beri bagi kita. Kiranya malam hari ini kita dikuatkan lewat roh Tuhan atas hidup kita. Perjalanan ini masih panjang. Virus yang terjadi saat ini pun sebuah proses yang Tuhan buat bagi kita. Apakah kita masih tetap menghargai hidup ini sebuah pemberian Tuhan atas diri kita? Mari renungkan itu, rekan-rekan muda sekalian. Berdoalah untuk hidup. Kalau hari ini kau sedang mengalami sesuatu yang sulit, mengalami sebuah tantangan, mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan, saya mau katakan sekali lagi bahwa engkau berharga di hadapan Tuhan. Engkau dikenal oleh Tuhan. Mungkin orang gak mengenal engkau, tapi saya mau katakan hari ini bahwa ada Bapa yang mengenal kita, dan itu kebanggaan saya. Mungkin saya sedang punya penuh dan katakan mungkin gak ada orang yang mengenal saya, tapi ada Tuhan, amin, yang mengenal saya. Mungkin juga ada yang kata pada saudara-saudara saya, mungkin sakit hati, sedih, gak ada yang tahu hari ini. Tapi saya mau katakan hari ini Tuhan katakan, aku mengenal engkau. Dia akan memberikan engkau kemenangan. Ini kan pujian, Bapak engkau mengenal. Dan kita mau berdoa. Kita mau berdoa. Dia mengenal kita lebih dari siapapun. Karena itu patutlah kita menghargai apa yang Tuhan beri atasmu. Jangan merasa bahwa hidup ini gak berarti. Jangan merasa bahwa kita menjadi minder, kita menjadi orang yang mengatakan bahwa hidup saya gak berguna, Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa Bapa mengenal kita lebih dari apa. Dia mengenal isi hatimu hari ini, dan dia sanggup memulihkan hidupmu untuk melewati proses ini.
surga hamba datang kepadamu malam hari ini. Hamba mau berdoa untuk setiap orang-orang muda kami yang hari ini mereka sedang mendengarkan firman-Mu dan beribadah kepadamu. Hamba tumpang tangan bagi mereka yang sudah di rumah. Di dalam nama Yesus, Tuhan, hadirlah Engkau memberkati mereka. Turunkanlah tangan-Mu untuk melawat dan memberkati mereka. Orang-orang muda kami dalam sebuah kehidupan yang mulai berputus asa, kehidupan yang mulai hilang sebuah pengharapan, dengan segala macam pergumulan tantangan kehidupan mereka yang bukan sebuah proses yang harus mereka lewati di tengah-tengah dunia ini. Ajar mereka Tuhan bahwa proses itu akan mengantar mereka kepada sebuah keberhasilan. Proses itu penting untuk menumbuhkan iman mereka menjadi dewasa. Proses itu penting untuk kami menghargai hidup yang Tuhan beri bagi kami. Dan proses itu adalah sebuah kehendak Allah, ketetapan Allah yang Tuhan beri bagi kami. Kiranya Tuhan Roh-Mu bekerja atas setiap orang-orang muda kami, sehingga pada waktu saat ini mereka sedang mengalami proses itu, akan mereka menjadi kuat dalam Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Kau berkati orang-orang muda kami, gerakan Ruas Sulu di Korab 2 Surabaya ini. Kiranya walaupun kami tidak bisa bertemu dalam gereja-Mu, tapi kami percaya Kau satukan kami dalam iman, dalam doa bersama Bapa. Terima kasih untuk semua yang melayani hari ini. Diberkatilah kami semua oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita. Haleluya. Hai guys, halo. Udah dengerin kan tadi khotbahnya Bapak Mayor tentang proses. Ayo, siapa yang lagi galau, lagi sedih, yang lagi menjalani proses kehidupan, jangan sedih, jangan galau. Karena proses itu seperti yang tadi Bapak Mayor bilang, proses itu penting dalam kehidupan kita. Kenapa penting? Ada 4 poin. Yang pertama, karena proses itu merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, proses itu penting supaya kita memperoleh keberhasilan. Yang ketiga, supaya kita menghargai hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. dan yang keempat,